Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Sukacita dan damai sejahtera tetaplah ada pada kita. Eh, di awal pelayanannya Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya. Kita bisa baca dari Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Tuhan Yesus berkata begini. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang, yang kita kenal dengan tahun Yobel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ketika Yesus Kristus membacakan bagian ini dari Yesaya pasal 61 ayat sampai 1 dan 2, dia membacakan di bait suci ketika baru pertama kali mau memulai pelayanan. Dia membacakan bagian ini dan Yesus menyatakan dirinya dalam konteks ini dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus saat itu menerangkan maksud pelayanannya ketika dia diurapi oleh Roh, karena ketika dibaptis oleh Yohanes kita tahu bahwa ada Roh Tuhan turun seperti burung merpati dan ada suara di langit yang dari surga yang mengatakan anak yang berkenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus diurapi ketika dia mulai melayani di bumi. Dia menerima pencurahan Roh Kudus, di mana setelah kenaikan Kristus ke surga, 10 hari kemudian sebagian gereja mengadakan puasa 10 hari, doa dan puasa untuk menyambut hari Pentakosta, di mana dikenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa sih tujuannya sebenarnya ketika kita menerima urapan Roh Kudus? Roh Kudus mengurapi kita, memenuhi kita. Sebenarnya tujuan utamanya apa? Pertama-tama di sini kita melihat dari konteks pelayanan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Pertama sekali dikatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Orang miskin, orang papa, orang yang tersingkirkan, orang yang menderita, orang yang terhina, orang yang patah semangat, atau orang yang hatinya hancur, dan mereka yang gentar menghadapi situasi saat ini. Jadi kabar baik yang disampaikan Bapak Ibu, bukan kabar provokatif, bukan kabar penghasutan, bukan kabar pencelaan, bukan kabar makian, tapi justru yang disampaikan adalah kabar baik. Jadi tujuan pertama, kalau seseorang diurapi, dalam konteks kita kali ini bacaan kita tadi dari Lukas adalah Yesus Kristus diurapi, itu tujuannya pertama adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang termarginalkan. Terus yang kedua adalah untuk menyembuhkan mereka, untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka, orang-orang yang memar, orang-orang yang tertindas. Dan penyembuhan ini meliputi segenap pribadi, baik jasmani maupun rohani. Kita tahu selama pelayanan Tuhan Yesus membuktikan itu, bahwa sebagai anak Bapa, anak Yahweh Elohim itu, dia selama berjalan di bumi, dia mencelikan orang buta, membuat orang tuli mendengar, membuat orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan. Kesembuhan terwujud, ternyatakan di dalam pelayanan Yesus Kristus. Jadi urapan Roh, baptisan Roh diterima oleh Yesus, pencurahan Roh Kudus diterima oleh Yesus Kristus. Yang pertama adalah untuk menyampaikan kabar baik, yang kedua untuk menyembuhkan mereka yang terluka, yang ketiga untuk mencelikan mata orang buta. Jadi orang buta banyak yang mencelik, tapi bukan masalah buta jasmani saja. Yesus datang ke dunia ketika dia diurapi, menerima pencurahan Roh Kudus, dia juga mencelikan mata rohani, sehingga orang-orang bisa, banyak sekali orang-orang yang dapat melihat kebenaran Tuhan, kebenaran-kebenaran ilahi. Orang-orang yang dibutakan oleh duniawi ini, orang-orang yang dibutakan oleh kekhawatiran, orang-orang yang dibutakan oleh ketakutan, bisa juga orang-orang yang dibutakan oleh kesombongan dan keangkuhannya. Urapan Roh Kudus yang ada kepada Yesus
dan itu juga ada di dalam kita semua yang akan kita peringati beberapa saat lagi, itu adalah untuk mencelikkan orang-orang buta. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang keempat, Yesus diurapi oleh Roh, menerima pencurahan Roh Kudus ada untuk memberitakan hal saatnya pembebasan, saatnya penyelamatan. Jadi ketika Bapak Ibu menerima urapan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, maka kita semua mengalami, memiliki hasrat, memiliki keinginan untuk memberitakan kabar pembebasan, di mana orang-orang yang terbelenggu oleh karena dosa, di mana orang-orang yang terbelenggu oleh keinginan-keinginan duniawi, kita nyatakan ada kebebasan di dalam Kristus Yesus. Semua orang yang dipenuhi oleh Roh terpanggil untuk ikut di dalam pelayanan yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Cara-cara yang sama, menyampaikan kabar baik. Kalau ada orang yang merasa dia mengatakan dia mengalami urapan, menerima pencurahan Roh Kudus, tapi kabar yang dia sampaikan adalah kabar provokatif, kabar penghasutan, kabar pencelaan dan makian, itu bukan kabar baik, dan orang itu pasti tidak dan belum diurapi oleh Roh Kudus atau belum mengalami pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan utama kedatangan Kristus ke dunia dan ada pencurahan, ada pengurapan dari Roh untuk mengadakan pemulihan rohani. Kristus datang untuk membebaskan kita, saudara dan saya, dari ketidakberdayaan rohani kita dan belenggu rasa bersalah karena dosa. Yesus datang ke dunia dan menerima urapan pencurahan Roh Kudus untuk menyembuhkan kebutaan rohani karena dosa dan membebaskan kita dari kuasa dosa yang mengancam dan mengikat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita memang merasa sudah menerima pencurahan Roh Kudus, sudah mengalami urapan Roh Kudus, harusnya hal-hal ini dilakukan. Inilah jalan menuju hidup yang penuh syukur itu. Hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh pengharapan. Orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus, keinginannya untuk menyampaikan kabar baik dengan penuh kasih, itu sangat menggebu-gebu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus datang bukan untuk memuaskan keinginan tahu kita, bukan untuk memenuhi keinginan memenuhi kognitif kita. Dia datang untuk menyelamatkan jiwa kita. Pengurapan Roh ada pada dia karena dia untuk menyampaikan kabar baik. Begitu juga hendaknya kita semua. Mari kita bersama-sama di masa-masa penantian pencurahan Roh Kudus atau masa-masa menjelang mengingat kembali masa pencurahan Roh Kudus, kita menyadari apa yang juga dialami oleh Yesus. Biarlah pengurapan Roh Kudus ada pada kita dan itu mendorong kita untuk menyampaikan kabar baik dengan penuh kasih dan lemah lembut. Membebaskan tawanan, mencelikkan orang yang buta rohani, dan membebaskan mereka dari belenggu dosa. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh diingatkan kembali pencurahan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus atas kami, bertujuan untuk mendorong kami, memberi tenaga kepada kami untuk menyampaikan kabar baik, menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan mereka yang berduka, dan melepaskan mereka dari belenggu dosa. Tolong kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.